SD Negara Hidayatullah Semarang Tuban, Ustaz Al-Jata, yang kami hormati Ustaz Dazat SD Negara Hidayatullah Semarang Tuban. Pertama-tama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia di siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh guru penggerak angkatan 11. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia paling sempurna, Nabi akhir zaman, yang mana beliau adalah guru besar kita, murabi kita, dan kita mudah-mudahan dianggap sebagai umat beliau yang di yaumil nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, untuk sahabat di siang ini dalam kegiatan diseminasi preventif positif oleh guru penggerak angkatan 11 yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Citra dan Ustaz Usman. Untuk memulai kegiatan ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami persilahkan kepada Ustaz Citra dulu. Sambutan. Baik, pertama sambutan oleh kepala sekolah kepada Ustaz Jato, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Rasulullah qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayat. Saudara yang kami hormati, tidak dihentinya rasa syukur kita aturkan atas karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pengimbasan budaya positif di sekolah dari program guru penggerak angkatan ke-11. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk tetap bisa istiqomah di jalan Islam ini. Berbicara terkait dengan budaya positif, sebenarnya Nabi kita, Nabi Muhammad, itu sudah mempraktikkan sejak awal. Contoh-contoh dalam perjalanan kisah dari seorang manusia bernama Muhammad ini adalah contoh terbaik bagi seluruh umat manusia. Tidak ada tokoh yang diceritakan secara utuh seperti Nabi Muhammad. Kita mengenal penemu bola lampu, penemu mobil, penemu TV, penemu listrik, dan tokoh-tokoh penemu lainnya. Kita hanya sebatas tahu nama-namanya. Penemu telepon Alexander Graham Bell, penemu bola lampu Thomas Alva Edison. Kita hanya tahu sebatas itu. Bagaimana perjalanan hidupnya kita tidak tahu. Kita hanya mengenal teori relativitas E sama dengan MC kuadrat dari Albert Einstein. Bagaimana perjalanan hidupnya? Ternyata beliau yang hidupnya adalah mati bunuh diri.
Tetapi umat Islam punya contoh yang nyata, contoh yang bisa dicontoh dan bisa dilakukan, yaitu Rasulullah sebagai manusia terbaik. Budaya positif berkaitan dengan sikap kita yang tegas, sikap kita yang fleksibel tetapi tegas dan jauh dari kata kasar. Kita ingin sampaikan bagaimana ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya ada di masjid. Kemudian datang seorang suku Badui. Datang, kemudian tiba-tiba terus kencing di dalam masjid tersebut. Umar bin Khattab sudah mengulus pedang, siap untuk menebas leher si Badui tersebut. Apa kata Rasulullah? Berhenti atau tahan wahai Umar. Tahanlah, jangan engkau penggal dia. Dia melakukan itu karena belum tahu. Silakan kalian sekarang ambil air 1 ember dan siramlah bekas kencing orang tadi, sehingga selesai. Inilah contoh nyata yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Bagaimana seandainya ketika itu Rasulullah tidak menahan Umar, maka si Badui sudah pasti akan terpenggal kepalanya. Contoh budaya positif yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, menganggap atau melihat sesuatu dari sisi yang lainnya, melihat sesuatu dari sisi yang kebanyakan orang tidak mampu untuk melihatnya. Inilah yang harus kita tiru. Maka di ayat yang tadi saya baca, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang akan kau lakukan esok hari. Yang kita harus melihat masa depan. Tugas kita sebagai seorang guru juga sama di sekolah ini adalah menjauhkan sifat kasar ini dari proses pembelajaran. Tegas itu harus, tetapi kasar ini jangan. Maka dibuatlah yang namanya program, yang namanya kesepakatan, kemudian kita melatih diri kita sendiri dan anak-anak kita ini untuk mematuhi aturan tersebut. Apabila melanggarnya, tetap ada konsekuensinya berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh guru penggerak di angkatan 11 ini bisa terrealisasi di sekolah, dan terutama tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman, terutama yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Banyak kisah dari Nabi Muhammad terkait dengan sikap beliau yang menunjukkan disiplin positif atau budaya positif untuk istilah zaman sekarang. Kalau di zaman waktu itu ya akhlakul karimah. Ketika Aisyah ditanya, wahai kaum mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan secara baik dan secara sempurna, terlebih-lebih tidak terbatas di pembahasan, tetapi juga terrealisasi dalam sebuah program dan kegiatan sehari-hari. Untuk teman-teman yang lain yang peserta diseminasi ini, harapannya juga sama. Meskipun tidak menerima secara langsung materi dari fasilitator, ya, ataupun materi dari istilahnya apa? Kalau di fasilitator terus ini materi narasumber, ya, narasumber utama. Tapi yakinlah bahwa guru kita yang mengikuti program guru penggerak ini adalah sebagai katalisator. Ibaratnya kita masih tersambung sanatnya. Jadi narasumber memberikan materi kepada guru penggerak di dalam loka karyanya, kemudian kita menerima materi dari peserta guru penggerak. Maka secara tidak langsung kita juga menerima materi dari narasumber.
Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa teraplikasi dengan baik di sekolah kita. Selamat mengikuti dan harapannya nanti kita bisa sharing bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan berikutnya yaitu pemaparan oleh Ustaz Cindra, pemaparan materi budaya positif oleh Ustaz Cindra. Kepada Ustaz Cindra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang kami hormati Ustaz Rajianto selaku Kepala Sekolah SD Negara Hidayatullah Tuban, dan yang kami hormati Ustaz-Ustazah pengajar atau pendidik SD Negara Hidayatullah Tuban. Alhamdulillah untuk siang hari ini saya guru SD Negara Hidayatullah Tuban akan mendiseminasikan atau mengutarakan ilmu yang kami peroleh dalam pendidikan guru penggerak. Izin Ustaz-Ustazah untuk kami menyampaikan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Sebelum kita ke budaya positif, biar lebih suasana lebih santai, saya mohon untuk Ustaz-Ustazah berdiri dulu. Kita akan diam-diam guru penggerak, bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Contohkan dulu ya. Guru penggerak, bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu ya? Oke. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut. Untuk diseminasi ini dari terinspirasi dari selain dari kita disuruh memang untuk menyalurkan ilmu dari pendidikan guru penggerak, itu juga ada hadis, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ini bukan ayat, tapi insya Allah yang kami sampaikan ini berguna untuk kita yang notabene adalah sebagai pendidik. Seperti itu Ustaz-Ustazah. Jadi saya akan berusaha untuk menyampaikan nanti yang kita peroleh dari pendidikan guru penggerak. Dan mungkin Ustaz-Ustazah ini sudah tahu budaya positif atau disiplin positif. Nah, ini adalah untuk menajamkan kembali pengetahuan Ustaz-Ustazah. Diawali dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara menuliskan keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Kalau dari guru penggerak itu tidak akan lepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada garis bawahnya. Nanti ada 4. Yang pertama adalah menyesuaikan kodrat alam dan zaman. Jadi kita sebagai pendidik ini mendidik manusia atau mendidik anak-anak itu disesuaikan dengan kodrat alam, dengan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Ini yang sudah saya tuliskan itu. Kodrat alam itu adalah sifat atau bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi anak ini sudah dibekali sama Allah, sama Maha Pencipta, sifat yang beraneka ragam.
kemudian kemampuan atau bakat yang beraneka ragam, kemudian minat juga beraneka ragam. Lanjut ke zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau zaman ini adalah zaman saat ini. Lanjut kita kembali lagi. Kalau kodrat zaman ini adalah mengajar sesuai dengan zaman yang saat ini. Jadi kalau ada pepatah itu yang didiklah sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu, kan seperti itu. Yang kedua, menuntut mengidentifikasi segala potensi yang dimiliki oleh murid. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu adalah menuntun tumbuhnya atau menuntun anak-anak, misalkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak ini sudah memiliki kodrat alam seperti kemampuan, misalkan kemampuan di bidang apa gitu. Nah, si guru ini tugasnya adalah menuntun agar bakatnya itu semakin menonjol gitu. Jadi guru, sekali lagi guru itu tugasnya adalah menuntun. Lanjut, menanamkan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerakan pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Ya, budi pekerti ini perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Nomor 4, menghamba pada murid. Nah, ini kalimatnya atau kata-katanya ini sedikit ini ya, menghamba pada murid. Ini artinya bukan tidak sama dengan menghamba pada Tuhan, tetapi menghamba itu dalam pendidikan ini adalah memberikan pelayanan sesuai apa yang dibutuhkan oleh murid, seperti itu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam diseminasi saat ini yang akan kita sampaikan adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan nanti kita akan goalnya itu sebenarnya membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Nanti kita jelaskan. Mohon dijawab Ustaz Ustazah. Setuju? Jawabannya adalah setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mohon dijawab. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Sepakat ya? Sepakat. Tidak setuju ya? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ada yang tidak? Setuju. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apa? Tergantung di kelas mana. Oh, tergantung di kelas mana. Pripun Ustazah Susi? Kalau penghargaan di sini ada ini, jadi ini apa jawabannya? Apa kira-kira? Jadi setuju atau tidak? Setuju.
ya? Setuju. Setuju tapi tidak sering. Ya, nanti kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Nanti di akhir monggo kalau saya lupa diingatkan lagi untuk jawaban ini ya. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini tidak akan lepas kalau guru-guru merdeka ini tidak akan lepas dari berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Nah ini Ustaz-Ustazah, saya mau ada sedikit permainan. Nanti ini goalnya adalah membuat kita tersadar bagaimana sih sebaiknya. Nah, siapkan secari kertas yang mudah digenggam, kemudian tulislah benda, nilai atau apapun yang teramat bernilai bagi Anda. Letakkan di salah satu tangan dan kepangkan dengan erat. Bayangkan ada satu orang di dekat Anda yang mencoba berbagai cara untuk membuka kepalan tangan Anda demi mengambil sesuatu yang paling bernilai bagi Anda. Apa yang terjadi? Jadi, Ustaz Usman akan dibagikan kertas yang dirobek sedikit saja, kemudian ditulisi apa atau siapa yang menurut jenengan semua itu penting untuk kamu. Boleh benda, boleh kertas atau boleh benda. Benda di sekitar sini kan adanya dua, masa digenggam kan juga tidak bisa. Yang bisa digenggam di dalam tangan kita. Dan ini permainannya adalah berpasangan, jadi dua. Iya, disobek Ustazah. Nanti bergantian. Berarti segini cukup? Ya cukup, seperempat juga cukup, itu dibagi 8 juga cukup. Ya sudah, tuliskan atau benda atau nama orang atau apapun itu yang terpenting di dalam hidup jenengan semua. Ya, tuliskan. Satu juga boleh. Tentang yang penting. Secara berpasangan nanti bermainnya. Satu aja yang boleh bisa. Ya, nanti bisa bergantian. Sudah, sudah dituliskan? Nah, tahap selanjutnya adalah lipat kertas itu. Oh, belum. Belum ya. Tulis barang berharga. Nama bisa suami, bisa istri, bisa Janji ya. Oh, genggam jangan sampai dilebur. Iya, nanti kan menangnya berpasang-pasangan. Saya kok di jurnal orang. Sudah deh. Ustaz lebih dulu tidak main nggak apa-apa ya. Oke. Satu orang bisa kayak ini. Oh gitu. Bisa ya. Kalau bertiga satu orang genggam dua. Satu keluarga, satu harta. Suami loh ya. Suami beda-beda.
Ustazah Nurin sama Ustazah Nimah sudah. Nah, tugasnya sekarang adalah bagi yang menggenggam benda-bendanya silakan digenggam dengan erat. Kemudian untuk pasangannya silakan bagaimanapun caranya agar pasanganmu itu membuka apa itu genggamannya. Sudah paham? Apapun caranya, bagaimanapun caranya, orangnya temanmu itu bisa membuka genggamannya. Bisa. Ini kan orang satu. Iya. Dua-duanya pegang. Iya. Kok ini kira aja cukup bojoku. Sudah? Siap ya? Pak Cina ikut. Gak kanggu. Sudah? Baiklah, sampai dalam pertemuan ketiga sudah mulai untuk menggenggam tangannya dengan kuat dan yang selanjutnya lagi bagaimana caranya agar semangat lagi membuka genggamannya. Sudah? 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita pelajari dari permainan tadi? Jadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangannya? Siapa yang mau menjawab? Oh, Ustazah Susi. Kalau menurut saya ya, apapun yang terjadi dengan diri kita, yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Bagaimanapun orang merebut atau apa ya diri kita sendiri. Terima kasih. Menarik sekali untuk Ustazah Susi. Iya. Jawabannya dari Ustazah Susi. Ada jawaban yang lain? Sama? Sudah mewakili? Oke. Itu tugas terapi. Terima kasih Ustazah, karena tadi saya tanya merebut. Jadi apapun yang saya inginkan ya dengan tujuan tertentu ya, baik caranya ilkitik ataupun yang lainnya ya, itu kan tujuannya untuk bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ya, Ustaz Usman, menarik sekali. Terima kasih Ustaz Usman. Tepuk tangan untuk Ustaz Usman. Iku apa bebekmu? Oke, kita melanjutkan. Dari permainan tadi seru sekali. Jadi yang dari Ustazah Susi yang bisa mengendalikan, yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Mau membuka atau menutup itu adalah diri kita sendiri. Nah, ini adalah teori kontrol, ilusi ya, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Harusnya bagaimana? Jadi murid itu yang bisa mengontrol diri sendiri. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Nah itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti tadi jawaban yang tadi ya.
yang ini. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sesuai ini tidak sepenuhnya benar. Karena kenapa? Karena hukuman itu atau konsekuensi itu disesuaikan dengan apa yang dilanggar. Itu. Kalau misalkan konsekuensinya kok membersihkan halaman sekolah, kemudian membaca, nah, apa dulu hal yang dilanggar. Jadi disesuaikan. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah itu tahu ya? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah, paham? Misalkan, ibu lo sudah capek-capek ini tidak digini lah. Akhirnya anak-anak kok saya sudah bersalah ya gini-gini lah itu membuat orang merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak benar bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya adalah realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi itu menurut teori kontrol tidak seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan kita belajar bersama-sama. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti permainan tadi, menggenggam tadi. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata menurut teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apakah disiplin itu? Apakah disiplin seperti pada gambar? Nah, ini ada gambar baris berbaris yang harus rapi. Kemudian ada guru yang langsung disiplin membaca buku dan lain sebagainya. Kira-kira disiplin menurut jenengan itu seperti ini atau tidak? Tidak. Sepakat? Sepakat? Lanjut, disiplin positif ini artinya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nanti ini akan menerus ke keyakinan kelas. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi kita bisa mendisiplinkan anak tanpa imbalan anak, kemudian tanpa penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kalau anak-anak itu sudah muncul dalam diri sendiri motivasi untuk berperilaku yang lebih baik, itu pasti akan lebih mudah. Beda dengan anak-anak yang belum memiliki motivasi dalam diri. Nah, untuk itulah kita menanamkan nilai-nilai universal tadi dengan pembuatan keyakinan kelas. Gitu. Nanti kita akan ke keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif
positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah macam-macam nilai kebajikan. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Ini nilai-nilai kebajikan. Teori motivasi ada 3. Mungkin jenengan sudah tahu 3 motivasi perilaku. Jadi dasar orang melakukan kegiatan, dasar orang melakukan suatu perbuatan itu ada 3 yang mendasari, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira nomor mana yang internal dan nomor mana yang termasuk eksternal? Kira-kira yang mempunyai pengaruh, jadi bertahan lebih lama dan bertahan hanya sebentar, itu yang nomor mana? Yang 1 kira-kira bertahannya lama atau sebentar? Sebentar. Kalau 2? Sebentar. Kalau 3? Lama. Iya. Jadi yang terbaik adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Ini Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Merdeka atau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada rasa diterima atau disayang, kemudian kebebasan, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, dan yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi menurut teori ini bahwa setiap anak, setiap orang yang melakukan suatu kita anggap kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum dia lengkapi, yang masih kurang. Contoh, misalkan begini. Si Zafran mengambil makanan milik Danis misalkan. Kemudian kita tanya dulu, kalau alasannya si Zafran tadi mengambil makanan karena lapar, berarti dia memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Bertahan hidup. Sepakat ya? Kalau misalkan alasan si Zafran mengambil makanan Danis itu biar agar untuk bersenang-senang, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari Zafran apa? Kesenangan. Kalau misalkan alasan Zafran mengambil makanan milik Danis karena ingin dilihat teman-temannya bahwa saya ini loh bisa mengambil milik teman, itu apa kira-kira? Bisa. Jadi penguasaan, butuh pengakuan. Ini berarti ustaz-ustaznya sudah paham semua ya mengenai saya. Ya, ini adalah kebutuhan dasar. Kalau di sekolah bergerak kita sudah melakukan yang ini. Posisi kontrol guru ini yang mungkin sudah hafal. Kira-kira ada berapa posisi kontrol guru? Ada 5. Apa saja itu? Pemantau, terus penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, teman. Baiklah. Iya. Nah,
Nah, 5 posisi kontrol guru, penghukum, teman, manajer, pemantau, membuat merasa bersalah. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam, penghukum. Barangkali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini adalah membuat rasa bersalah. Lagi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini yang biasanya kita terapkan. Saya juga sering menerapkan itu dan ternyata belum tepat Ustaz Ibadah. Kemudian yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini sebagai pemantau. Nah, ere di bawah ya. Dan yang terbaik menurut ini adalah sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini nanti kata-kata ini itu ada di dalam segitiga restitusi. Jadi kita sebagai manajer itu cara menyelesaikan masalahnya dalam masalah siswa di sekolah atau di kelas itu dengan segitiga restitusi. Nanti apa segitiga restitusi itu nanti jenengan akan tahu. Posisi kontrol apakah aku? Ayo dijawab. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Terus kalau ini apa? Penghukum. Terus ini sudah. Lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ternyata peraturan sebelum saya ikut CGP itu saya juga ini peraturan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah itu yang kurang begitu paham apa bedanya gitu. Dan ternyata beda. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Supaya tidak tertentu. Melindungi kepala, melindungi orang lain. tapi lebih tinggi mana derajatnya supaya tidak tertangkap polisi atau untuk melindungi kepala? Polisi banyak dipakai. Ya, yang paling tinggi alasannya adalah untuk keselamatan. Untuk keselamatan kan? Nah, kita meyakini bahwa memakai helm itu adalah untuk keselamatan kita. Gitu. Itu kita yakin. Jadi yang pertama adalah kita apa? Yakin dulu. Kenapa kok keyakinan kelas? Biar anak-anak itu, ini kan yang membuat anak-anak. Jadi kalau diyakini oleh anak-anak, suatu nilai yang diyakini oleh anak-anak itu akan menjadi suatu kesepakatan atau keyakinan, dan karena dia yang membuat peraturan sendiri maka dilakukan itu. Nah itulah namanya menjadi keyakinan kelas. Berasal dari nilai universal yang diyakini oleh siswa, kemudian ditampung dalam sama guru. Yang pertama kan membuat peraturan itu bersama-sama gitu. Setiap anak membuat peraturan gitu. Kemudian nanti dipilihlah yang sama, kemudian dipilih oleh lanjut atau tidak?
Lanjut saudara-saudara. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Universal itu yang kayak nilai-nilai kebajikan tadi. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, diganti buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu keyakinan-keyakinan kelas di masing-masing kelas yang masih menggunakan pernyataan negatif, monggo diubah menjadi pernyataan yang positif. Penggunaan kalimat sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan semula sehingga mudah diterapkan. Nah, ini jadi melibatkan semua yang ada di dalam kelas tadi untuk membuat keyakinan kelas. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Nah, sebagai guru yang menetapkan nilai kontrol, posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dalam kelasnya, ini menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan. Memperbaiki hubungan, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada solusi, tawarkan bukan paksaan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Ini ada contohnya. Nah, ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan dia ini kata-kata yang biasanya yang digunakan pada saat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, itu kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, jadi tadi ya, kebutuhan dasar tadi loh, kebutuhan dasar manusia tadi loh. Setiap tindakan, setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Setiap perilaku atau setiap masalah yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan dalam tindakan validasi tindakan yang salah ini adalah kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi hal yang penting menurutmu. Kamu melakukannya karena melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Pastinya seorang guru
sudah memiliki keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Apa keyakinan kelas kita? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Atau seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Terus pertanyaannya adalah apakah 3 posisi kontrol ini boleh dibolak-balik? Bisa dibolak-balik. Misalkan validasi dulu, baru menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Boleh atau tidak seperti itu? Boleh Ustaz? Tidak, ya memang tidak boleh. Harus tiga-tiganya ini dilakukan secara berurutan. Lanjut, budaya positif mulailah dari diri sendiri. Libatkan orang-orang kunci, lakukan sekarang dan selalu, hadirkan rasa memiliki dengan membuat kesepakatan bersama, ciptakan lingkungan yang mendukung, kemudian temukan akar permasalahan sebelum menentukan solusi. Ini ada contoh kasus posisi kontrol yang Sabrina. 53 menit, hampir 7 menit lagi. Oke. 1 jam. Satu kasus ini ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terlambat sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup sambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, ini kasus yang kita selesaikan di pendidikan guru penggerak. Dalam konsiata sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Apa? Bank hukum. Tadi indikatornya apa? Sepatunya diminta. Terus tidak memakai sepatu selama seharian. Terus lagi dia juga merasa malu. Iya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan oleh Sabrina? Kira-kira tadi pertanyaan seorang manajer tadi bagaimana? Mengapa kamu terlambat? Oh, Bapak juga pernah terlambat. Ini. Apakah terlambat itu baik? Satu-satu dulu, maksudnya ini. Di sini kan ada menstabilkan identitas. Perkataan yang dibuat itu adalah ini dulu. Perkataan yang diucapkan. Sabrina berbuat salah itu wajar, seperti itu.
Itu yang pernah, itu yang pertama. Itu atau Ustazah Susi juga pernah. Oh gitu. Ustazah Susi juga sering terlambat. Jadi berbuat salah itu wajar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tadi sudah berkata seperti itu, sekarang adalah memvalidasi tindakan yang salah tadi apa? Atau kenapa meminta alasan? Kenapa kok berbuat salah? Misalkan kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa berangkat terlambat. Nah itu adalah validasi tindakan. Kemudian yang ketiga adalah setelah si Sabrina menjawab tadi kan diminta alasan. Setelah Sabrina menjawab alasan, ini gurunya menanyakan ini. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Atau apa keyakinan kelas kita? Misalkan begitu. Pasti apa itu si Sabrina akan menjawab sudah datang terlambat atau tidak disiplin. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu akan naik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ini menanyakan solusi. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah kamu apa yang akan kamu lakukan? Misalnya gitu. Nah, itu adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu, Ustazah. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang bertanya? Ya. Terima kasih bahasa ini berkaitan dengan budaya itu sendiri. Ini kita share saja. Kalau misalnya di sini memanggil siswa itu pakai teman, kira pas apa tidak? Memanggil siswanya dengan sebutan teman, pas apa tidak? Kira-kira pas apa tidak? Sesuai apa tidak? Ya, makanya gurunya memanggil anaknya teman. Ya, ada yang kadang Kira pas atau tidak? Nah, sesuai posisi kita. ini di sharing saja ya Ustazah ya, Ustazah ya. Kalau menurut saya belum tepat. Karena kok ini aneh gitu. Kita kan posisinya sebagai guru. Terus biasanya tuh kalau membaca-baca kasus-kasus itu juga anak-anak gitu. Itu kan bukan teman-teman. Itu kalau misalkan saya ke teman-teman itu bisa. Tapi kalau itu kok kurang tepat. Menurut Ustazah bagaimana? Tidak tepat ya. Jadi kalau bisa anak-anak ya mereka kan anak kita, ya anak ideologis. Begitu Ustaz, jadi Pas KPK-nya kan ya bagus. Kalau saya kontrol nanti kan saya sebagai teman, kalau Selama kita melakukan pendekatan. Kalau kita kan misalnya ada orang tua manggilnya dengan mas, ada kan dia beranggap apa? Karena dipanggil ayah saya kok mas, seolah-olah dia dianggap masnya. Sama seperti kita dipanggil orang lain mas, berarti kan orang lain yang belum kenal kita menghormati kita. Gitu kan kalau anak kok dipanggil mas, kan nanti seolah anaknya bertinggi posisinya, kan berkaitan dengan kebangkitannya juga. Harus disesuaikan kondisinya. Jadi itu harapannya. Iya. Terima kasih Ustaz Didi. Terus dari Ustazah Nurin tadi di posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, posisi kontrol itu tadi kan ada 5 dan yang paling baik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kita di sini itu berusaha menjadikan diri kita sebagai guru yang melakukan posisi kontrol sebagai manajer gitu. Kalau misalkan masih seperti teman atau seperti penghukum, ya bertobat ke manajer. Gitu, Ustaz. Begitu oke? Sudah, sampai 1 jam lebih. Terima kasih untuk
Semoga bermanfaat. Ini adalah penajaman kembali tentang budaya positif dari materi guru pembeda angkatan 11. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ngatan ya. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai yang kita
kasih Ustazah Cindra telah mengajak kami membuat keyakinan kelas. Semoga kelas kami menjadi nyaman. Terima kasih Ustazah Cindra telah mengajak untuk membuat keyakinan kelas agar kelas tertib.